Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu untuk mata kuliah Statistik Pendidikan, kita akan membahas pengetahuan dasar statistik. Nah, setelah saudara mempelajari mata kuliah ini, ya, untuk pada pertemuan kedua ini, saudara akan dapat memahami, ya, menjelaskan pengertian statistik, memahami ataupun menjelaskan pengertian statistik. Yang kedua, menggolongkan data statistik, serta yang ketiga, menjelaskan pengumpulan data. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, kita bahas materinya. Itu yang pertama adalah pengertian statistik. Statistik itu sendiri, ya, berasal dari bahasa Latin, ya, yang mempunyai arti kata ini sama dengan kata state. Jadi berasal dari bahasa Latin, ya, dari bahasa Latin yaitu state asal katanya. Kemudian ya sama dengan bahasa Inggris, ya, persamaan arti katanya. Kemudian dari bahasa Belanda, ya, dari bahasa Belanda, ini Latin atau Inggris, ya, itu berasal dari kata stat. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia ini adalah negara. Seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena pada mulanya dulu kata statistik itu diartikan, ya, diterjemahkan untuk istilahnya itu arti penting, ya, memiliki arti penting, yaitu berupa kumpulan bahan-bahan atau keterangan data, baik yang berupa angka ataupun tidak berwujud angka yang mempunyai arti penting untuk negara. Nah, itu dulu statistik. Nah, kemudian statistik ini istilahnya itu dipergunakan secara luas, sehingga kita bisa mengungkapkan pengertian statistik dari segi terminologi, yaitu statistik itu merupakan deretan atau kumpulan angka. Jadi statistik itu sendiri dapat dikatakan sebagai deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan tertentu. Jadi tentang deretan atau kumpulan angka, ya. Nah, deretan atau kumpulan angka. Itu statistik. Nah, bagaimana dengan statistik pendidikan? Nah, statistik pendidikan, nah, berarti ini kaitannya dengan dunia pendidikan. Nah, dapat kita artikan bahwa statistik pendidikan itu sendiri, ya, statistik pendidikan itu sendiri mengandung arti, yaitu kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka ataupun yang berkaitan dengan kegiatan di dalam bidang pendidikan. Misalnya, ya, ini kumpulan bahan berupa angka yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Misalnya kita ingin mengetahui hasil belajar siswa berdasarkan tempat tinggalnya atau jenis kelaminnya. Apakah perempuan itu nilai belajarnya lebih rendah daripada laki-laki atau sebaliknya, seperti itu. Nah, itu di dalam dunia pendidikan. Jadi data-data atau bahan-bahan yang berupa angka yang berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu dapat kita katakan sebagai statistik pendidikan. Nah, itulah pengertian dari statistik pendidikan. Selanjutnya, penggolongan statistik berdasarkan tahapannya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif itu sendiri, ya, itu disebut juga sebagai
statistik deduktif atau statistik sederhana. Ya, statistik deduktif atau sederhana. Nah, statistik deskriptif itu lebih kepada memberikan gambaran-gambaran, ya, menceritakan ataupun menggambarkan suatu keadaan ataupun peristiwa yang terjadi. Sedangkan yang inferensial itu lazim juga dikenal dengan istilahnya itu, kalau tadi itu deduktif, berarti di sini induktif. Nah, atau ini dia lebih mendalam untuk statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu ada aturan di dalamnya atau cara yang dipergunakan sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Jadi, ya, ada istilahnya itu aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh statistik inferensial ini dalam mengolah data, dan nantinya akan dipergunakan untuk menarik kesimpulan. Ya, itu dia. Lanjut, kita membahas tentang ciri khas statistik. Itu yang pertama adalah kuantitatif. Kuantitatif, kenapa dikatakan kuantitatif? Karena tadi dalam pengertiannya itu statistik adalah sederetan atau kumpulan angka-angka. Kuanti itu artinya jumlah atau bilangan. Nah, dengan kata lain, ya, itu statistik itu ciri khasnya dia selalu bekerja, ya, dengan menggunakan angka-angka. Ya, bekerja dengan angka. Itu adalah ciri khas statistik. Kemudian yang kedua, ciri khasnya adalah objektif, ya. Objektif. Objektif itu beda dengan subjektif. Kalau objektif, ya, itu bekerja sesuai ataupun menurut objeknya atau apa adanya. Beda dengan subjek. Kalau subjek itu bekerja tergantung dari orang yang melaksanakannya. Nah, kalau ini tergantung dari objeknya, atau kita katakan sebagai ini bekerja apa adanya, ya, apa adanya ciri khasnya. Jadi kalau misalnya mengumpulkan data mengenai jumlah orang yang terdampak virus corona atau positif corona, nah itu datanya harusnya kalau secara statistik ya apa adanya ditampilkan. Misalnya yang positif itu ataupun yang terkena virus corona itu misalnya 1000 orang, ya berarti 1000 gitu. Nah, itu apa adanya, tergantung dari objeknya. Dengan jalan apa? Tadi kan diidentifikasi setiap orang yang memiliki gejala, kemudian dites dan ternyata positif. Nah, itulah yang menjadi data. Jadi datanya itu apa adanya, objektif. Berikutnya universal. Nah, statistik bersifat universal itu dapat kita artikan bahwa ruang lingkupnya atau garapan statistik itu tidak sempit, luas. Ya. Garapannya itu, bidangnya itu luas. Statistik itu istilahnya itu dapat ini ya, bidang garapannya atau cakupannya itu luas. Jadi tidak sempit. Kita bisa menggunakan statistik itu untuk ekonomi, kemudian bisa di dalam perdagangan, misalnya di dalam bidang kependudukan, ya. Kalau di dalam bidang pendidikan juga, ya, untuk data-data penelitian pendidikan misalnya. Jadi statistik itu juga bersifat universal. Oke, kita lanjutkan penggolongan statistik. Nah, ini bukan penggolongan ya, tinggal huruf N-nya ini. Penggolongan data statistik. Penggolongan data statistik itu ada yang pertama berdasarkan sifatnya. Ya. Berdasarkan sifatnya, ya, data
statistik itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada data continue. Misalkan sifatnya itu ada yang namanya data continue dan yang kedua itu adalah data discrete. Apa itu data continue? Data continue itu adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Ataupun continue. Continue itu kan sambung menyambung. Contohnya misalnya data mengenai tinggi badan misalnya. Nah, itu datanya itu misalnya 150, 150,1, 150,2, 150,3, 50,4 dan seterusnya. Jadi dia istilahnya itu sambung menyambung. Kemudian ada data discrete. Kalau data discrete itu sendiri ya, discrete ini continue berarti sambung menyambung. Kalau data discrete itu adalah data yang berbentuk pecahan. Oh, mohon maaf, bukan data yang berbentuk pecahan, tetapi data yang tidak mungkin berbentuk pecahan ya. Data yang sambung menyambung. Ini data discrete ya, dalam bentuk bilangan bulat. Ya, data dalam bentuk bilangan bulat alias tidak dalam bentuk pecahan ataupun bilangan berkoma. Sementara yang continue tadi bisa dalam bentuk bilangan berkoma. Itu data discrete. Misalnya jumlah buku di dalam perpustakaan itu misalnya ada 100 atau 5.000 eksemplar. Jadi tidak mungkin buku itu 150,5 seperti itu ya. Jadi tidak ada. Ataupun jumlah orang ya, jumlah penduduk. Nah, itu enggak ada misalnya 100.000,1 orang, 5 orang gitu. Tidak ada. Karena manusia enggak ada yang setengah ya. Itu data discrete. Selanjutnya penggolongan data statistik dari cara menyusun angkanya. Dari cara menyusun angkanya itu dibagi 3, ada namanya data nominal ya. Nominal. Kemudian ada lagi yang namanya data ordinal. Dan yang ketiga itu adalah interval. Apa itu nominal? Ya, nominal itu data statistik yang cara menyusunnya itu didasarkan pada klasifikasi tertentu. Misalnya kita ingin mengetahui berapa orang penduduk yang positif terhadap virus corona. Nah, kita menggolongkannya itu, yang mengklasifikasikannya itu misalnya berdasarkan jenis kelamin, apakah lebih banyak laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu untuk data nominal, name ya, nominal. Jadi berdasarkan jenis kelamin kah, umur kah, dan segala macam. Nah, itu untuk data nominal. Kemudian ada lagi yang namanya data ordinal. Kalau ordinal itu sendiri ya, data nominal itu data hitungan ya. Data hitungannya itu tetap hitungan, tapi dia lebih kepada istilahnya itu digolongkan menurut digolongkan ya, itu menurut klasifikasi tertentu. Sementara data ordinal itu disebut sebagai data urutan ya, berurut di sini ya, dimana datanya itu cara menyusun angkanya didasarkan kepada ranking, kedudukan ya, penyusunan datanya berdasarkan kedudukan. Kalau yang ini tadi, kalau untuk nominal itu berdasarkan klasifikasi. Nah, kedudukan kalau ordinal misalnya ada orang ikut lomba, kemudian
disusunlah datanya itu berdasarkan yang mendapatkan nilai tertinggi. Nah, ada berarti juara 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu namanya data ordinal, yaitu disusun berdasarkan kedudukannya. Kemudian ada data interval. Data interval itu berkaitan dengan jarak, adanya jarak ya. Interval itu jarak, data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang telah ataupun yang sedang diselidiki, seperti itu. Misalnya itu ya, kita ingin mengetahui perbedaan skor antara juara 1 dengan juara 2. Misalnya berapa perbedaannya. Nah, itu tadi berapa interval perbedaannya, ranknya ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai ini adanya jarak, data interval. Atau kita mau mengelompokkan nilai siswa itu berdasarkan jarak juga, interval. Misalnya yang mendapatkan nilai statistik 100 sampai 90 itu berapa orang, seperti itu. Kemudian dari 70 ke 80 itu berapa orang, seperti itu. Itu adalah data interval. Selanjutnya kita bahas penggolongan data statistik berdasarkan bentuk angkanya. Berdasarkan bentuk angkanya, data statistik itu dibagi menjadi data tunggal dan data berkelompok. Nah, di sini ada data tunggal, ada data berkelompok. Data tunggal ya, data tunggal itu angkanya itu istilahnya itu bukan berarti dia satu orang begitu ya, bukan, tetapi datanya itu satu-satu disusunnya. Misalnya kita mau melihat nilai siswa yang belajar statistik itu dari satu kelas itu misalnya ada 30 orang. Nah, nilainya si A misalnya 80, si B 30, si C 100. Nah, itu tadi kan data tunggal. Istilahnya itu disajikan dalam bentuk satu-satu gitu. Satu unit. Sementara kalau data berkelompok ini seperti data interval tadi ya, kita kelompokkan. Misalnya yang mendapatkan nilai 100 sampai 80 itu misalnya 3 orang, seperti itu kan, dan seterusnya. Nah, jadi ini dikelompokkan orang yang mendapatkan nilai 100 sampai 80. Kemudian ada lagi ranknya, misalnya 70 sampai 79 atau 60 sampai 79 dan seterusnya. Itu adalah berkelompok. Jadi berkelompok ini lebih kepada data interval ya. Kalau data tunggal itu lebih kepada istilahnya itu data yang disusun sendiri seperti itu. Oke. Berikutnya yaitu penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya. Itu ada dua, ada data primer dan ada data sekunder ya. Data primer itu sendiri yaitu data yang diperoleh berdasarkan langsung dari sumber pertama. Ya, ini langsung dari sumber pertama. Misalnya kita ingin menyelidiki apakah suatu strategi pembelajaran itu bagus atau tidak di kelas, maka kita langsung mempraktekkannya dan mengumpulkan datanya, itu adalah data primer. Sementara kita ingin mengetahui berapa sih peminat kimia yang mengambil peminatan kimia saat UN. Nah, itu kan datanya kita ngambil dari sekolah ataupun dari dinas pendidikan. Nah, itu bukan mengumpulkannya sendiri, tapi data yang sudah diolah oleh pihak tertentu kita ambil. Nah, itu namanya data sekunder. Berikutnya kita masuk ke prinsip pengumpulan data statistik pendidikan. Nah, adapun prinsip pengumpulannya, yang pertama itu adalah representatif ya. Representatif itu maksudnya itu adalah data yang kita kumpulkan itu mewakili. Nah, kalau kita menggunakan sistem yang namanya sampling, berarti data yang kita kumpulkan itu harus mewakili data yang sebenarnya. Ya, representatif itu artinya mewakili.
Misalnya kita ingin meneliti tentang apakah suatu strategi ataupun metode pembelajaran itu efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Maka karena misalnya nih sekolah itu memiliki 10 kelas, untuk kelas 2-nya kita mau meneliti di kelas 2-nya. Kan nggak mungkin semua kelas ya kita ajar. Nah, jadi kita mengambil sistemnya istilahnya itu sampling. Jadi siswanya itu bisa diambil dari misalnya di sana ada kelas unggulan ataupun kelas biasa. Kita nggak ngambilnya dari kelas unggulan. Kenapa? Kalau kita ambil dari kelas unggulan, artinya istilahnya itu kemampuan siswanya itu pasti sudah bagus gitu. Jadi kalau kita mau menerapkan strategi apapun akan lebih bagus dan mungkin tetap bagus juga gitu. Tapi sebaiknya kita berarti mengambil data kepada orang yang memiliki siswa yang memiliki kemampuan standar. Maka itu namanya sistem sampling. Apa gunanya? Agar data yang kita peroleh itu istilahnya itu sifatnya representatif, mewakili data yang sebenarnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, lengkap. Ya, lengkap. Lengkap itu mengandung pengertian tentang volume. Bagaimana istilahnya itu statistik tadi itu direncanakan, dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, tidak tercecer. Ya, di sini lebih kepada perencanaan. Ya, perencanaannya itu harus tahapannya itu harus lengkap sehingga tidak ada istilahnya itu sesuatu hal yang terlupakan. Jadi nanti menganalisis datanya menjadi lebih sulit. Ya, contoh misalnya nih kita pada saat penelitian turun ke lapangan, misalnya yang kita teliti itu ada 100 orang, tapi ternyata dari 100 orang itu ada beberapa orang yang kadang datang kadang tidak. Nah, itu kita harus sudah punya rencana bagaimana caranya mengatasi yang tadi, apakah datanya dibuang atau seperti apa begitu. Sehingga nanti pada saat menganalisis data kita istilahnya itu bisa menghimpun data itu dengan baik dan tidak mengalami kesulitan dalam menganalisisnya. Selanjutnya datanya tepat. Ya, tepatnya data itu istilahnya itu tepat dalam hal jenisnya atau macamnya, tepat dalam mengumpulkan datanya, ini ya, tepat dalam misalnya yang pertama jenisnya, kemudian yang kedua itu waktu pengumpulannya tepat. Jangan sampai mengukur kemampuan siswa, istilahnya itu kita mau mengajarkan tentang konsep asam basa dengan menggunakan strategi tertentu, tapi kita mengajarkannya kepada siswa yang istilahnya itu tidak di kelas 2 tapi di kelas 1, sementara dia kan bukan pokok bahasannya. Nah, itu juga istilahnya itu waktunya juga nggak tepat ya. Jadi waktu itu juga harus tepat. Atau kita ingin mengetahui bagaimana istilahnya itu pertumbuhan jagung di masa hujan gitu, pertumbuhan jagung di istilahnya itu pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan jagung. Sementara kita menanamnya itu di masa panas gitu. Waktu cuaca panas saja, tidak ada hujan sama sekali. Nah, berarti itu kan kita tidak bisa melihat pengaruh cuaca, tapi sebaiknya istilahnya itu kita berarti harus memperhitungkan beberapa waktu. Baik, yang berikutnya yaitu tepat. Tepat ini tepat dalam hal jenis atau macam datanya, tepat dalam jenis data, tepat juga dalam waktu pengumpulan, kemudian tepat juga dalam penggunaannya, pengumpulan, serta tepat dalam istilahnya itu penggunaannya dan instrumen yang digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian kebenaran di sini data yang kita kumpulkan itu harusnya data-data yang benar-benar bisa dipercaya ya. Ini data yang bisa dipercaya, tahu sumber jelasnya dari mana begitu ya.
Itu bukan data palsu atau data yang dipalsukan. Seperti itu. Itu adalah prinsip dari pengumpulan data statistik. Nah, sekarang bagaimana cara mengumpulkan data? Nah, secara umum itu data di dalam statistik itu kita bisa kumpulkan dengan cara sensus, bisa dengan cara sampling. Kalau sensus, ya itu datanya itu kita dengan cara meneliti seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Nah, misalnya kita ingin seperti sekarang, kita ingin mengetahui berapa jumlah penduduk Indonesia yang terkena positif virus corona. Nah, berarti yang kita teliti itu yang menjadi sampel kita seluruh penduduk Indonesia, baik itu dari bayi sampai yang manula, seperti itu ya, sensus. Kemudian dengan sistem sampling. Sampling itu mengambil sebagian ya, mengambil sebagian data ya, atau istilahnya itu dapat kita katakan itu mengumpulkan data itu dengan mengambil sebagian kecil dari objek penelitian tadi. Nah, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh pandemi di dalam pengaruh pandemi terhadap pandemi corona terhadap proses belajar mengajar. Nah, maka di sini kita bisa ngambil teknik sampling, bisa dengan menggunakan misalnya cluster sampling. Jadi kita bagilah sampelnya itu misalnya ke dalam wilayah yang istilahnya itu wilayah 3T misalnya. Kita ambil sampelnya berapa. Kemudian ada yang wilayah 3T sama wilayah misalnya maju gitu ya. Nah, itu istilahnya itu ini sistem sampling. Kenapa? Karena kita tidak bisa meninjau istilahnya itu pengaruh pandemi ini terhadap pembelajaran kalau kita tidak meninjau sampelnya itu dari yang daerah yang terpencil sampai daerah yang maju. Jadi harus semuanya kita ambil datanya. Supaya apa? Tadi data yang sudah saya sampaikan, supaya datanya representatif, mewakili hasil. Kalau misalnya kita hanya menelitinya itu untuk orang yang di daerah maju seperti daerah Jawa, Jakarta misalnya, ya kita tidak akan menemukan, istilahnya itu tidak bisa menemukan data yang sebenarnya. Kenapa? Karena pengaruh tadi pandemi corona dalam pembelajaran itu tidak hanya dipengaruhi di kota saja, malah di desa lebih parah lagi kan, karena kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan menggunakan pembelajaran daring seperti itu. Nah, itu cara pengumpulan data. Nah, saya rasa cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan kedua statistik pendidikan. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan saudara bisa memahami apa materi kita pada pertemuan ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.